Hari Minggu biasa ke-16 di dalam tahun liturgi, tanggal 20 Juli 2025. Wujud misa untuk para donasi pada hari Minggu ini secara khusus berdoa untuk keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen, dan Vincent Malvin yang pada hari ini merayakan ulang tahun yang ke-19. Hari ini Matthew Stephen merayakan ulang tahun ke-19. Doa dari orang tua, dari keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan dilancarkan urusan studinya. Seraya kita juga menyampaikan ujud-ujud doa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan berkat usaha pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga, dari keluarga Yosi Noryayang bersama dengan Bernardus Febrian. Mohon kesehatan dan kesembuhan dari Bapak Sylvester Johan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatima Ketapang. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for whole business, study and work blessing. Peter Ditosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Nihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para saudara Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stefan Lee, Mesia Stefani Rawi di Kota Wisata Ciringsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos di Australia, Cerimea Meteo Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alois Tetani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Tresia Liubun disembuhkan dari sakit kanker payudara, dan untuk kesejahteraan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli yang sedang berada di Surabaya, dan juga Bapak Stefan Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk diberikan kesehatan, Dea Kevin Putri dilancarkan studinya, serta John Kennedy, dan juga untuk Maria Kunawati Yosef Apai Anggun dilancarkan urusan studi, Brigita serta Anggi. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia Agus S dan Aloysius. Mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Anggreni di Surabaya dan diberikan kesejahteraan serta berkat yang melimpah. Dari Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo, mohon kelancaran untuk pengobatan Ipander Aristo Sudarnoto, untuk kelancaran operasi otak dan diberikan pemulihan dan kesembuhan. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim dari keluarga Ahya Samson, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan Sister Gregoria Ediariani dan Serpasius Ion Medi Kuching, untuk Sis Acen Aman Syujung dan Usen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok Apiai Pita, untuk kesehatan Jeffrey Deng dan kesejahteraan Jeviani Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak,
Untuk Agustinus, Minarni, Felicitas Elizabeth, Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju. Untuk keluarga Bapak Apeng Herculanus, Ibu Shirley, Lenden, dan Aurelia di Aeropas. Dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Dan juga untuk Bapak Robert Madeng dan Ibu Ros Winta Sakti dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Christina Sauri di Pasar dan keluarga di Pasar Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Inepi Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Dan juga untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ratnawati, Parel Gracio Pio di Sanggau. Dan juga untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatan. Dari Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumardi, mohon kesehatan, keselamatan dan berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilemsi terjual cepat dengan harga bagus. Serta untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu pagi ini. Allah penolongku, Tuhanlah yang menopang hidupku. Maka dengan rela aku mempersembahkan kurban dan memuji kebaikan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Setiap zaman mempunyai cirinya sendiri apa yang mau diletakkan. Zaman kita sekarang ini menekankan segi-segi kemanusiaan. Bekerja dan sibuk untuk orang lain merupakan ungkapan cinta kasih. Kerap kali kita dibawa oleh arus produksi dan konsumsi. Berdasarkan kutipan Injil hari ini, kita diajak mawas kesibuk-sibukan kita. Tidaklah kita melupakan bagian yang terpenting, melepaskan yang terindah. Injil hari ini mengajak kita berpikir, mawas antara kesibukan Marta dan ketenangan Maria. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak, kita mempersiapkan diri. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Bapa yang menjadi manusia, agar dapat disampaikan kepada kami dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Bapa yang disampaikan kepada kami, agar kami dapat menemukan cara pengabdian yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Bapa yang disampaikan kepada kami, dan yang mengingatkan kami betapa pentingnya mencari kerajaan surga lebih dahulu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, antarlah kami masuk ke dalam keheningan rumah-Mu, dan semoga kami dapat memahami sabda-Mu. Kami sadar Engkau sangat memperhatikan hidup dan kebahagiaan kami, maka buatlah kami bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat muka, ia melihat 3 orang berdiri di depan. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke tempat Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu berkatalah mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, dia di sana dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan, siapakah yang tinggal di kemah-Mu? Orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur, yang berkata benar dalam hatinya, dan tidak memfitnah dengan lidahnya, serta tidak berbuat jahat serta terhadap saudaranya. Tuhan, siapakah yang tinggal di kemah-Mu? Yang tidak mendatangkan nista kepada sesama, yang menjauhi orang-orang berdosa, dan memberi hormat kepada yang takwa, yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Tuhan, siapakah yang tinggal di kemah-Mu? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, yang tak mau memungut uang suap untuk merugikan orang tak bersalah. Barang siapa berbuat demikian tak akan goyah selamanya. Tuhan, siapakah yang tinggal di kemah-Mu? Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, kini aku bergembira dalam penderitaan karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada derita Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari
dan dari turunan-keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia-Nya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kami. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang menuju kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di sebuah desa. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marta menerima Yesus di rumahnya. Maria memilih bagian yang terbaik. Cara Marta dan Maria menerima tamu berisikan ajaran. Marta sibuk melayani dalam hal-hal kecil. Maria sebaliknya sebagai murid memperhatikan sabda Kristus. Yesus mengingatkan Marta bahwa tidak semua pelayan itu sama nilainya. Kita harus mencari kerajaan surga dahulu, terbuka terhadap sabdanya dan kemudian terhadap misterinya. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa kita. Bagi para pemimpin gereja Kristus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja sebagai hamba Kristus patuh setia kepada panggilan mereka dan berani memperdengarkan suara juga dalam keadaan yang sulit. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, dampingilah para pemimpin masyarakat agar dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi mereka dalam membimbing masyarakat menuju kesejahteraan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, ya Bapa, bimbinglah mereka yang sedang mengalami kesulitan, agar dapat menemukan orang-orang yang mau mendengarkan kesulitan mereka, serta memberi harapan dan keberanian lagi. Marilah kita mohon.
Bagi kita yang berada di sini ya Bapa, terangilah kami agar selalu memperhatikan nilai-nilai manusiawi dan dalam mengejar prestasi tiada mengabaikan pribadi-pribadi lain. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh ujur-ujur misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk usaha pekerjaan perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan, terutama untuk Matthew Stephen yang pada hari merayakan ulang tahun yang ke-19, diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga umur panjang, dilancarkan studinya. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang sakit yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Jamalah dan sembuhkanlah mereka, dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kabulkanlah permohonan kami dan berilah kami kekuatan untuk menggunakan dengan baik tawaran-Mu serta kesempatan-kesempatan hidup yang lebih luhur demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memperkaya kami dengan Yesus Putra-Mu yang sabdanya menghidupi kami serta menjadi sumber kegembiraan. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia Engkau telah menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Sidono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur Uwak Lungsa yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus
yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu bagiku, akan kukunjungi. Aku akan bersantap dengan dia dan dia dengan aku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau berkenan mendengarkan kami bila kami berpaling kepadamu. Ajarilah kami mendengarkan pula Putra-Mu, agar kami bersama-sama memasuki kedamaian yang didambakan dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kesembuhan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.